dia lupa untuk takut kepada yang lain. Itu aja masalahnya. Jadi karena dia lupa terhadap ketakutan yang lain, akhirnya dia tidak merasa lagi takut terhadap kehidupan ini. Bagaimana tidak terhadap qada dia terima dengan rela, qada Allah, ketetapan Allah baik dan buruk, qadar Allah baik dan buruk, dia terima apa adanya tanpa mencela keadaan-keadaan. Beda kita kan, kena Allahu Allah lamma nadani wa ba'datu abda mamlukan lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, hari ini saya akan waqra'u fi hajal kitab di Syekh Abdul Qadir Jalani, Fathur Rabbani, sama Fathur Rabbani, dinamakan dia dengan Fathur Rabbani, membuka ketuhanan ya, buka ketuhanan agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu fi hajal kitab, dikatakan lagi di dalam kitab ini satu kalimat, wa taqafu minhu la min ghairihi. Engkau takut kepadanya, bukan kepada yang selain daripada dia. Nah, itu bagaimana kita bisa takut kita hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini susah juga takut. Bagaimana kita menyikapi takut ini tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada Umar Ibn Khattab ditanya oleh orang, bagaimana kamu, apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah? Kata Umar, karena takut saya kepada Allah, maka saya menjadi orang yang disiplin, menjadi orang berhati-hati. Jadi itu pengertian Umar bin Khattab fi hayatihi, untuk suatu pengertian kehidupannya. Tapi lil makna ghairi, makna yang lain takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulu minal ulama'i wa ba'dil ulama, ya, sebagian para ulama mengatakan takut itu, khauf itu diterjemahkan mereka dengan pengertian yang lazim adalah bitaqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna dalam bagi ahli ma'rifatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan Syekh Abdul Qadir Jalani adalah sebenarnya adalah bahwa tidak ada gemuruh kedahsyatan di dalam jiwa seorang mukmin kecuali yang dilihatnya Allahu mukhitun lil mu'minin. Allah meliputi dirinya, meliputi secara ke dirinya, sehingga tidak ada lagi rasa takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu takut. Tapi dalam periode episode kita dalam hidup, mungkin dalam pengertian ini kita takut kepada Allah, mungkin takut juga terhadap hal-hal tertentu, misalnya takut kemiskinan, takut kelaparan dan sebagainya, sehingga menghibah kita untuk mendapatkan rezeki. Yaitu manusiawi, tapi itulah di tingkat awam ya, tingkat awam. Bukan berarti orang ahli ma'rifatullah itu lalu dia tidak takut kelaparan, tidak. Dia juga mencari rezeki, nikmat. Tapi endingnya dia selalu sadari, atau bukan hanya akhirnya, tapi awal mulai start sampai endingnya, start and endingnya, atau awaluhu ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya kesadarannya semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang membedakan kita dengan mereka. Jadi bentuk jiwa, jadi orang ahli ma'rifatullah itu terlihat di sini bahwa kejiwaan mereka berbeda dengan kejiwaan kita, batin mereka berbeda dengan batin kita pada umumnya. Itulah yang membedakan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun.
Sesungguhnya para aulia Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada merasa takut dan gundah gulana, walahum yahjanun, bagi mereka juga tidak merasa ada kekhawatiran terhadap sesuatu, karena mereka hanya takut kepada Allah. Takutnya itu menjadikan dia asyik sehingga dia lupa untuk takut kepada yang lain. Itu aja masalahnya. Jadi karena dia lupa terhadap ketakutan yang lain, akhirnya dia tidak merasa lagi takut terhadap kehidupan ini. Bagaimana tidak terhadap qada dia terima dengan rela, qada Allah, ketetapan Allah baik dan buruk, qadar Allah baik dan buruk dia terima apa adanya tanpa mencela keadaan-keadaan. Beda kita kan, kena musibah sedikit kita sudah menggerutu dalam hati kita. Tidak bisa ini kalau begini, andaikan begini saya andaikan ini adalah ini, gitu kan. Misalnya kita kecelakaan di satu tempat, gara-gara kecelakaan itu saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini. Atau gara-gara kita sakit saya tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Orang-orang ahli ma'rifatullah menyadari atas keadaan dirinya, dia ridho terhadap ketetapan Allah. Karena takutnya hanya kepada Allah. Apakah dia takut dengan neraka? Bukan persoalan takut dengan nerakanya, tapi persoalan dia hanya takut kepada Allah sehingga dia tidak lagi dapat melihat neraka, sehingga di pikirannya tidak ada lagi surga dan neraka. Yang dipikirkannya hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebenarnya ahli ma'rifatullah itu. Beda level kejiwaan mereka dengan kita, itu persoalannya. Yang membedakan kita, kenapa demikian? Karena mereka menggunakan basirah, sementara kita pada umumnya menggunakan otak, akal kita. Ya, jadi yang namanya akal itu berluntar-luntar ya, atau seperti lunta, seperti jemari yang bergerak membuat sebuah kurva matematika, membuat suatu angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana, misalnya begini, gimana mungkin kita hanya takut kepada Allah, kita ini kan banyak yang kita khawatirkan. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, misalnya begitu kan, wal yaksal lajina law tarakum min qalbihim dzurriyyatan di apa qafu alaihim. Nah, Tuhan kan menyuruh kita takut kepada Allah. Takut. Hendaklah, firman itu mengatakan begini, hendaklah kamu khawatir meninggalkan keturunan-keturunan kamu dalam keadaan fapa, dalam keadaan fakir, dalam keadaan lemah. Di apa itu lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi pengetahuan. Khafu alaihin, maka Allah memerintahkan hendaklah kalian takut terhadap atas mereka. Itu maksudnya keadaan mereka itu, li ahwalihim, khafu li ahwalihim lil ma'na fiha. Nah, bukankah ini perintah Allah? Nah, ini yang saya katakan tadi di dalam ahli ma'rifatullah tidak melihat situ. Mereka takut kepada Allah, tidak terpikirkan lagi masalah-masalah seperti itu. Yang mereka lakukan adalah ketika mereka melihat keluarga mereka, melihat diri mereka, mereka berusaha, berupaya mencari rezeki semampunya, tapi tetap menyadari awal dan akhir itu Allah yang menentukan. Itu aja, sederhana saja. Sehingga mereka melihat firman Allah, khafu alaihim, takut kepada mereka itu takut kepada Allahnya. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada mereka, maka dengan mendekati Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka, jalan keluar. Sehingga patutlah kalau orang-orang ahli ma'rifatullah itu selalu bersanding, berdoa kepada Allah Subhanahu. Dia bersandar kepada Allah dengan doanya. Jadi kalau dia berusaha, dia selalu menyandarkan usahanya itu dengan doa demi doa demi doa. Fa inna fiha la du'a ila fil musibah. Bukanlah doa itu mereka panjatkan pada saat kena musibah saja. Fa innal awami ad-du'a fil musibah. Karena sesungguhnya orang-orang awam itu kebanyakan berdoa itu pada keadaan kena musibah. Mereka baru berdoa. Fa inna fi ahlil ma'rifatillah, tetapi bagi orang ahli ma'rifatullah ad-du'a fi kulli waqtin wa sa'atin wa daqiqah. Mereka selalu melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan kondisi. Termasuk ketika mereka berusaha, ketika mereka mengamalkan firman Allah,
Fa iza qudiyati shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, mencari rezeki dalam kehidupan ini, maka mereka ad-du'a bid-du'a, mereka selalu berdoa dan mereka menyadari tentang firman Allah, padallahu ba'dukum ala ba'din fir rizki, Allah lebihkan rezeki satu sama lain dalam masalah rezeki. Maka mereka menyadari usaha dan ikhtiar mereka tidak bisa memberikan bekas tanpa biiznillah, dengan izin Allah. Nah, ini lalu kesadaran mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon minta maaf. Mudah-mudahan pengertian takut bagi ahli ma'rifatullah ini bisa dipahami. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.